Informasi berikutnya, Saudara. Seorang ibu melaporkan rumah sakit tempat ia melahirkan setelah ia mengetahui bayi miliknya tertukar. Ibu Siti Mauliah menyebut ia mulai menaruh curiga kala bayi yang ia asuh selama ini bukan anak kandungnya setelah melihat ciri fisik yang berbeda. Sang ibu melihat ada perbedaan fisik mencolok pada bayi saat ia lahirkan dengan bayi yang ia bawa pulang. Itu nama si ibu. Iya, bukan nama si bayi. Tapi di sana pas ibu datang ke rumahnya tuh Atas kecurigaan ini, sang ibu langsung berinisiatif melakukan tes DNA. Dan hasil yang ia dapat, DNA bayi berbeda dengan dirinya dan suami. Atas peristiwa yang sudah terjadi selama 1 tahun ini, sang ibu langsung melapor ke polisi agar bisa dimediasi bertemu dengannya karena sudah melapor ke rumah sakit tetapi tidak mendapat respons. oh ya deng kamu sama Namanya siapa? Ini Muhammad Ramsuti Galus dikasih mimpi. Nama juga emang dapat pengasih. Iya, bukan nama si bayi. Saya tuh ngerasa pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya? Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong. Semalam sampai semalam kan saya gendong itu kan kok pagi-pagi pas mau pulang kok ini bayi beda amat ya, sampai ngomong ke bapaknya juga, "Pak, kok ini mah kayaknya bukan anak kita gitu kan." Kata bapaknya nyautin, "Masa sih mah?" katanya. Dari hati sudah membuktikan dengan tes DNA. Udah Di mana? di rumah sakit juga Oh, hasilnya? hasilnya negatif. Bahwa anak. ini bukan anak Iya. ibu. Tidak identik ya. Tadinya mah kan dia berupaya kayaknya apa berupaya meyakinkan saya, apa berupaya dia juga ikut maksudnya meyakinkan si pasien si B gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada hasil gitu ya, nggak ada titik terang. Saya sampai sekarang juga masih nunggu titik terang dari rumah sakit, ternyata belum ada. Sampai melapor, sampai melapor ke polisi. Ya, sekarang udah lapor ke Polres. Udah lapor ke Polres. Seorang ibu melaporkan rumah sakit tempat ia melahirkan setelah ia mengetahui jika bayi miliknya tertukar. Ibu Siti Mauliah menyebut ia mulai menaruh curiga jika bayi yang ia asuh selama ini bukan anak kandungnya setelah melihat ciri fisik yang berbeda. Sang ibu melihat ada perbedaan fisik yang mencolok dari bayi saat ia lahirkan dengan bayi yang ia bawa pulang. oh ya deng kamu sama ngirim mentah ya. Ya. Nama yang itu nama si Dan lebih lengkap soal kasus ini kita sudah terhubung lewat sambungan dalam jaringan dengan Kasat Reskrim Polres Bogor, Jawa Barat AKP Yohanes Redoy Sigiro. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore. Dengan Tifal di studio, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Laporan sudah dilayangkan oleh si ibu yang merasa tertukar bayinya di rumah sakit ini. Tindak lanjutnya bagaimana kemudian dari kepolisian Pak? Baik, terima kasih. Saya sebagai Kasat Reskrim di sini menyampaikan bahwa sang ibu yang diduga bayinya tertukar sudah melayangkan laporan pengaduan. Dalam hal ini didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Dan baru saja sebelum live ini, pimpinan kami Bapak Kapolres diwakili oleh Bapak Wakapolres Bogor bersama dengan saya sebagai Kasat Reskrim baru saja menerima sang ibu bersama dengan tim penasihat hukumnya di ruangan Bapak Wakapolres untuk mendengar langsung keterangan dari yang bersangkutan. Selanjutnya kami akan menangani perkara ini. Saat ini
di Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor sedang dilaksanakan permintaan keterangan dari sang ibu oleh penyidik. Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan untuk menentukan dan mengurai serta mendalami peristiwa yang diadukan oleh sang ibu. Kami akan memintai keterangan pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa ini, baik dari rumah sakit tentunya yang menjadi tempat kejadian diduga tertukarnya bayi, kemudian dari pihak-pihak perawat maupun tim medis yang menangani pada saat itu untuk mengurai sekali lagi kejadian ataupun kronologis dari diduga tertukarnya bayi. Tentunya juga kami akan memintai keterangan dari pihak ibu ataupun keluarga yang diduga bayinya tertukar dengan pengadu kami. Demikian, Mas. Sejauh ini apa keterangan dari pelapor Siti Mauliah ini kepada polisi, Pak? Baik, berdasarkan keterangan dari sang ibu yang dalam hal ini sebagai pengadu di Polres Bogor bahwa yang bersangkutan sekira 1 tahun yang lalu mengadakan persalinan atau melahirkan di sebuah rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian sang ibu setelah melahirkan, sesaat setelah melahirkan memberikan ASI atau air susu ibu kepada sang bayi. Nah setelah itu kali pertama sang ibu bertemu dengan bayinya. Kemudian sebagaimana yang kita mungkin pernah alami bahwa bayi kemudian ditempatkan di kamar bayi. Nah pada saat bertemu dengan sang bayi untuk kedua kalinya, sang ibu merasa bahwa itu bukanlah bayinya. Dengan hal tersebut, sang ibu bersama dengan keluarga berusaha mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit. Hal itu kemudian terus berjalan, ibu didampingi dengan penasihat hukum melakukan upaya-upaya mediasi dan klarifikasi kepada pihak rumah sakit, akhirnya difasilitasi dengan tes DNA, yang mana menurut keterangan pengadu, atau dalam hal ini sang ibu bahwa hasilnya adalah anak tersebut yang dibawa pulang oleh sang ibu dari rumah sakit tidak identik atau bukanlah anak biologis dari sang ibu. Dan itu dijadikan bahan bukti untuk penindaklanjutan kasus ini, Pak? Betul sekali, bukti tersebut akan kami lakukan pendalaman dan kami akan melakukan investigasi ataupun penyelidikan secara scientific crime investigation. Kita akan mencoba melihat apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak dengan mekanisme hukum berupa penyelidikan yang akan kami lakukan. Penyelidikan, pendalaman, kita uraikan nanti peristiwanya untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau tidak di dalam kejadian ini. Demikian, Mas. Oke, kita juga sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Ibu Siti Mauliah, ibu yang bayinya diduga tertukar ini, dengan Mas Rusdi Ridho. Mas Rudi? Halo, Mas Rudi. Mas Rusdi, selamat sore. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan penasihat hukum dari ibu yang bayinya diduga tertukar ini. Saya coba ke Pak Kasat kembali kalau begitu. Dari hasil tes DNA ini bagaimana bentuk tindak lanjutnya dari pihak polisi untuk mengonfirmasi kepada pihak rumah sakit kemudian, Pak? Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa surat pengaduan sudah kami terima. Pimpinan kami bersama dengan kami, dalam hal ini tim penyidik, sudah menerima keluarga, juga penasihat hukum, baru saja selesai sebelum live ini. Dan saat ini sedang dilakukan permintaan keterangan kepada sang ibu. Untuk selanjutnya kami akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait, yaitu rumah sakit, kemudian pihak-pihak yang memang kami perlukan untuk menguraikan fakta-fakta dari peristiwa ini. Untuk selanjutnya kami juga tidak menutup diri ataupun tidak melarang adanya upaya-upaya mediasi demi kemanusiaan, demi kepentingan bersama dalam rangka mencari solusi yang terbaik dari peristiwa ini. Jadi penyelidikan tetap kami lakukan dengan profesional dan prosedur, namun jika ada upaya-upaya yang mana demi mendapatkan solusi yang terbaik, kami juga akan memfasilitasi. Demikian, Mas. Jadi yang jelas mediasi dulu, baru kemudian akan didahulukan. Kalau kemudian mediasi tidak dapat jalan tengahnya, baru proses hukum pidananya baru akan dilakukan. Begitu, Pak? Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa, Mas. Yang pasti setelah pengaduan ini,
ini menjadi dasar kami untuk melakukan upaya-upaya kepolisian. Nah, nanti dalam perkembangannya setelah kita mintai keterangan, kemudian ada arah ke sana, ya kami juga akan siap memfasilitasi demi kepentingan bersama. Utamanya yang paling kita kedepankan adalah psikologi sang ibu juga sang anak dari kedua belah pihak. Demikian. Baik, kita coba kembali bergabung dengan perwakilan dari ibu yang bayinya diduga tertukar ini dengan Mas Rusdi Rido. Mas Rusdi, selamat sore. Ya, sore. Dengan Tifal di studio di sini, Mas Rusdi. Ini Oke, laporan ya. sudah dilayangkan kepada pihak kepolisian yang diharapkan sebetulnya dengan membawa tes DNA sebagai bukti dari dugaan kasus tertukar bayi ini. Baik, kami dengan adanya pengaduan di Polres Bogor, kami berharap kepolisian melalui unit PPA untuk cepat bertindak untuk mencari keberadaan dari anak Ibu Siti Mauliah. Karena secara tes DNA forensik, probabilitasnya akurat bahwa anak yang ada pada Ibu Siti bukanlah anaknya secara biologis seperti itu. Jadi kami berharap kepolisian Polres Bogor melalui unit PPA untuk mencari keberadaan anak dari Ibu Siti yang sesungguhnya seperti itu. Ini kan sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Dalam rentang 1 tahun itu, sejak bayi dirasa sudah tertukar, dicurigai, kemudian hasil tes DNA sekarang, dalam 1 tahun itu upaya apa yang sudah dilakukan begitu dari pihak Bu Siti? Jadi pihak dari Ibu Siti, keluarga Bu Siti sudah memang dari awal melahirkan sudah merasa feeling dari Ibu Siti secara batin dia bahwa ini bukan anak dia. Kemudian mencari-cari informasi keberadaan anaknya gitu. Dan juga memang dari rumah sakit sudah ada mediasi ketika itu ya. Jadi kami dari kuasa masuk di bulan Juni, kemudian kami meminta pihak rumah sakit untuk melakukan tes DNA, sehingga hasilnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa hasilnya negatif, bukan anak dari Ibu Siti seperti itu. Dan hasil mediasi sampai dengan saat ini memang belum membuahkan hasil. Setelah berapa kali mediasi? Ketika kami masuk sebagai kuasa, kami melakukan mediasi 3 kali. Pertama kita minta tes DNA, kemudian tes DNA, kemudian hasil tes DNA seperti itu. Ketika hasil tes DNA, pihak rumah sakit sudah menghadirkan pihak yang terduga, tapi karena sifatnya masih dugaan, sehingga pihak yang terduga tidak mau untuk melakukan tes DNA juga. Seperti itu. Oke, untuk posisi dari anak yang diduga punya Bu Siti Mauliah ini, Pak Kasat, apakah sudah terdeteksi sejauh ini atau sejauh mana kemudian upaya mencari kemudian anak Siti Mauliah ini dilakukan dari pihak kepolisian, Pak Kasat? Karena Baik, memang. Halo? Ya, dengan Pak Kasat terlebih dahulu ya, Mas Rusdi. Pak Kasat, silakan. Oh iya. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan, Mas, bahwa saat ini permintaan keterangan pada sang ibu, di mana dalam hal ini sebagai pengadu masih berjalan. Sekali lagi masih berjalan di Polres Bogor. Nah, kemudian untuk yang Mas tadi sampaikan, posisi dari diduga bayi sebenarnya dari sang ibu, kami masih mendapatkan keterangan sepihak dari pihak pengadu. Tentunya akan kami verifikasi, kami lakukan pendalaman, kami lakukan penyelidikan, apakah benar yang disampaikan oleh sang ibu di dalam keterangannya kepada kami. Jadi tentunya kami tidak bisa sembarangan berstatement ataupun menyampaikan. Tentunya kami butuh fakta yang nantinya kami telusuri berdasarkan mekanisme penyelidikan. Demikian, Mas. Baik, Pak Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi Sigiro, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Sekarang saya mau memberi giliran lagi kepada pihak kuasa hukum dari pelapor, dari Ibu Siti Mauliah. Kiranya Mas Rusdi bisa dan Ibu Siti Mauliah juga bisa memberikan pandangan juga soal kasus ini. Saya mungkin bisa berbicara ke Ibu Siti Mauliah untuk saat ini. Laporan sudah dilayangkan kepada pihak kepolisian, Ibu, setelah beragam upaya dilakukan, mediasi dengan rumah sakit, dan sekarang dilaporkan ke polisi. Ibu masih yakin, masih optimis bahwa anak Ibu yang sebenarnya ini bisa ditemukan, Bu Siti? Saya masih yakin, Pak. Anak saya pasti bisa ditemukan. Hati saya udah yakin itu, Pak. Udah tidak bisa lagi ngomong saya lah. Yang penting mah gimana ya? Tapi anak Ibu yang Ibu asuh untuk saat ini masih akan tetap dirawat ya, Bu ya? Masih, Pak. Masih dikasih kasih sayang juga sama saya seperti anak sendiri. Oke.
siapa yang menguatkan ibu untuk posisi ibu sekarang mencari keberadaan anak ibu yang sesungguhnya ini, Bu? Saya sendiri dan hati nurani saya. Untuk support dari keluarga, kemudian dari kuasa hukum juga ikut mendampingi ya, Bu ya? Ikut ya. Masih mungkin ada langkah-langkah lainnya mungkin dilakukan, Bu, setelah melapor ke polisi saat ini, mungkin melapor ke pihak-pihak lainnya juga begitu? Saya udah serahkan ke kuasa hukum saya aja, Pak. Tapi ibu sejauh ini sudah tahu informasi awal mungkin di mana keberadaan bayi ibu ini? Sudah, tapi masih praduga juga. Praduganya gimana tuh, Bu? Feeling, Pak. Baik. Feeling sama feeling seorang ibu dan hati nurani. Baik. Mas Rusdi, terakhir, upaya hukum sudah dilakukan. Adakah langkah-langkah lain yang mungkin akan ditempuh lagi kemudian? Jelas bahwa setelah nanti pendalaman pada penyidikan dari pihak Polres, kami juga sebagai kuasa hukum dari kantor Bima Lawyers, dan pastinya kami akan melakukan gugatan perdata kepada rumah sakit, karena selama ini sudah terjadi kerugian material dan imaterial terhadap klien kami yaitu Ibu Siti, seperti itu. Baik. Mas Rusdi Ridho, terima kasih. Ibu Siti Mauliah juga terima kasih sudah mau berbicara bersama kami. Tetap kuat untuk menjalani proses ini. Terima kasih sekali lagi semuanya. Baik, sama-sama.